Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua dulur-dulur dunia puyuh. Ini saya sedang ada di peternak mitra, lokasinya ada di Galek. Ini kapasitas kurang lebih 10.000. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas dua resiko utama ketika orang beternak puyuh ya. Kita bagi nanti untuk mudahnya, kita bagi menjadi dua faktor. Pertama resiko eksternal, kedua resiko internal. Nah biasanya kalau untuk pemula yang hanya kemakan oleh rayuan sales, rayuan makelat biasanya kaget kalau terjun ke dunia puyuh, kemudian mendapati kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, pertama adalah resiko yang dari faktor eksternal. Faktor eksternal itu pertama sekali yang kita rasakan semua pada tahun kali ini adalah resiko naiknya harga pakan. Nah, pabrik itu kan punya sistem tersendiri, punya pemikiran sendiri, dia harus menjual harga pakan itu di harga berapa. Nah, itu risiko eksternal yang tidak bisa kita campur tangani itu, karena pabrik punya modal, pabrik punya saham. Karena logika mudahnya gini, kalau dia mendapatkan bahan baku katakanlah 6.000, maka itu 6.000 kita ambil secara global ya, maka dikurangi resiko, terus biaya produksi, biaya ahli, termasuk dokter-dokter hewannya, sales dan sebagainya. Nah kemudian ditambah markup yang ingin atau laba yang ingin dapatkan katakanlah menjadi 6.500, maka pabrik tidak mungkin akan menjual harga pakan di bawah itu, kecuali, nah ini bisa, istilahnya kalau dalam keuangan itu burning of money atau bakar-bakar uang. Ini biasanya dilakukan dilakukan produsen atau dilakukan oleh mereka yang mengenalkan produk, biasanya untuk promosi tujuannya itu nanti. Nah karena itu tidak mungkin bagi pabrik yang sudah tahu dia punya bahan baku sekian harganya, kemudian dia ingin mendapatkan margin sekian untuk pemegang saham, karena pabrik kan kalau PT apalagi pasti sebagian modalnya dari investor, stakeholder, itu pasti kan pengen laba, tidak mungkin tidak pengen laba. Karena itu dia harus menjual di atas seluruh biaya. Nah kita katakan tadi 6.000, maka untuk mendapatkan harga katakanlah 6.500, maka dia paling tidak menjual pakan per kilonya itu tidak kurang dari 6.500 kalau dia ingin mendapatkan keuntungan. Karena kalau burning money, bakar uang, misalnya dia sedang promosi, itu tidak bisa dilakukan terus-menerus, karena kalau terus-menerus pabrik rugi, terus nanti laporan ke pemegang sahamnya gimana, kan nggak mungkin. Pemegang sahamnya nanti bisa langsung ambil take over saham, maka pabrik pasti sahamnya akan turun, dia kehilangan pemodal. Itu risiko pertama dari faktor eksternal. Kedua adalah resiko harga. Nah ini kita taunya kalau ternak puyuh itu pastilah
lebih gampang daripada mengetahui sektor bisnisnya. Ternak puyuh itu apa sih yang harus dipelajari? Kan paling cuma bagaimana merawat puyuh dari 0 hari kemudian sampai bertelur, bagaimana kita memberi pakan atau memilih pakan yang murah tapi berkualitas. Sekali cuman itu doang kan. Kalau faktor bisnisnya atau membuat harga di pasar itu kan kita tidak bisa campur tangan, karena otomatis itu nanti faktornya ada di permintaan dan supply dan pasokan. Karena itu kita tidak bisa membuat itu harga, walaupun katakanlah dia mitra atau kontrak, pasti ada harga bawah dan harga atas untuk mendompleng harga standarnya dia. Tidak mungkin kalau dia dengan harga yang selalu di harga, katakanlah BEP ternak puyuh kita dengan harga pakan yang sekian itu 20.000, kemudian kontraknya itu 20, di harga mahal 23, di harga murah 23, tidak mungkin biasanya ada harga murah, ada harga mahal. Kalau murah biasanya katakanlah kalau BEP 20 tidak melebihi 20, tapi kalau melebihi BEP katakanlah harga di atas 22, kalau di pasar di atas 23 24, maka harga yang dibeli cukup di harga 22 meskipun di pasar harganya sampai 24. Itu faktor kedua, faktor harga. Kemudian faktor eksternal yang ketiga, ini yang juga penting adalah peraturan atau perundang-undangan yang dikeluarkan dari pemerintah. Ini kita juga sama sekali nggak bisa campur tangan, paling-paling kita juga bisanya cuma mau protes, bundel, nah itu kita. Tapi kita seperti sekarang ya, PPKM ini kan faktor eksternal, kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah itu undang-undangnya udah gitu dari pemerintah, mau ngapain lagi, keluar juga nggak bisa, dibatasi semua. Nah itu faktor eksternal. Kalau faktor internalnya, resiko ternak puyuh itu pertama sekali adalah manajemen kandang. Manajemen kandang itu penting, terutama sanitasi, air yang perlu diganti atau panasnya melebihi dari suhu yang semestinya itu juga perlu diganti, atau kebersihan kandang, nah itu juga perlu diwaspadai, karena kalau enggak pasti nanti penyakit, baik itu penyakit yang bawaan ya, jenis bawaan itu maksudnya dari air, dari bakteri yang ada di air, atau dari puyuh yang menumpuk beberapa minggu enggak dibersihkan, itu termasuk resiko internal ya, yang kita bisa langsung take over atau menghandle-nya tanpa perlu peraturan pemerintah, tanpa perlu perusahaan. Itu udah kita sendiri bisa menghandle. Itu pertama, manajemen kandang. Kedua, harga pakan, pemilihan. Kita bisa memilih pakan itu pakai pakan pabrik atau pakan campuran. Itu masih ada di resiko internal kita. Tapi apa mau dikata ya, karena faktor internal dan eksternal itu saling mempengaruhi. Itu sama seperti jiwa kita atau fisik kita dengan psikologis kita, itu kan saling mempengaruhi. Kalau kita dalam ketakutan, tubuh kita secara nggak langsung pasti refleks, entah itu ngapain. Yang bisa silat ya gayanya pencak silat, yang bisa bela diri ya gitu. Itu faktor internalnya. Jadi itulah faktor resiko yang dihadapi oleh peternak puyuh, yang mungkin kalau bagi peternak pemula itu sama sekali kaget kalau nggak dipersiapkan dari awal. Nah itu saja dari saya, resiko yang dihadapi oleh peternak puyuh dari zaman Nabi Adam kalau puyuh udah ada di zaman Nabi Adam, sampai nanti hari kiamat di mana puyuh itu dibinasakan semua. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan komen-komen kalau ada yang ditanyakan. Sekian dari saya. Salam sukses peternak puyuh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.